Cari kerja di zaman sekarang itu memang sulit. Sebagai contoh, lowongan gubernur. Nah, begitu cari kerja untuk jadi gubernur di Jakarta sulit. Lari bisa ke Jawa Timur, cari lowongan gubernur Jawa Timur. Nggak bisa lagi cari lowongan kerja jadi gubernur di Jawa Tengah. Memang sulit cari kerja sekarang ini. Heru Budi dari sejak awal dilantik sebagai PJ Gubernur sudah banyak sekali kebijakannya yang kontroversial. Tapi kenyataannya masa jabatannya malah diperpanjang menjadi 2 tahun. Jadi, Heru Budi ini adalah kambing hitam atau malah anak emas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Kita akan bahas mengenai PJ Heru yang dimana beliau mengatakan bahwasanya teruntuk Pak Anies ya, jangan mengkambing hitamkan beliau. Wah, nggak bahaya tah? Ini maksudnya apa nih? Dan langsung ya Pak Anies menjawabnya dengan santai dan berwibawa, di mana beliau mengatakan ya itu rakyat yang menilai, katanya kan, bahwasanya setelah peninggalan beliau dan DKI diurus oleh Pemprov DKI PJ Heru, yaitu kalau ada perubahan ataupun apa yaitu rakyat yang menilai. Pokoknya kembali ke rakyat yang menilai. Dan sepertinya beliau juga tidak mungkin lah ya bisa maju ke Pilgub DKI. Jelas Pak Anies jelas maju. Udah positif nih ya, Nasdem mendukung, PKS mendukung, PKB mendukung. Kurang apa lagi coba, tinggal PDIP. Nah ini keren juga nih, karena nanti ketika Pak Anies menjabat di DKI, tentu Pak Anies dan Pak Prabowo ini akan dekat men. Beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi setelah lengser beliau menjadi rakyat yang biasa. Karena beliau tidak punya partai, beliau juga anaknya juga hanya sebagai wakil. Tidak mungkin lah Gibran sebagai wakil dari Pak Prabowo akan bersinar, tidak mungkin. Sepertinya seperti kayak kemarin itulah wakilnya Pak Jokowi. Tak terlihat ya. Oke teman-teman semua, dan ini ada komentar dari Bung Rocky Gerung dan juga langsung dari Pak Anies Baswedan. Ini dia videonya. 23 dan meminta Pak Anies untuk tidak mengkambing hitamkan beliau. Ya, kita menginginkan Jakarta yang merasakan kesetaraan kesempatan. Jadi fokus kami pada rakyat, pada masyarakat Jakarta. Adapun tentang kinerja dari Pemprov itu adalah rakyat yang nanti akan menilai, rakyat yang nanti akan memberikan apakah kesetujuan atau ketidaksetujuan. Jadi biarkan masyarakat yang selalu, ini kan proses demokrasi. Justru demokrasi itu memberikan ruang pada masyarakat untuk menilai. Heru Budi merasa telah dikambing hitamkan oleh Anies Baswedan yang mengkritik kalau Heru Budi selama menjadi PJ Gubernur Jakarta sudah banyak memotong manfaat yang selama 5 tahun sebelumnya sudah susah payah diperjuangkan dan diwujudkan oleh Anies Baswedan. Jelas kalau Heru Budi ini merasa bahwa tidak ada yang salah dengan semua kebijakannya. Dan menurut gue itu wajar banget. Karena ingat, Heru Budi itu tidak pernah dipilih oleh masyarakat Jakarta, tapi dipilih oleh Jokowi. Jadi artinya pertanggungjawaban Heru Budi adalah kepada yang memilihnya, kepada yang menjadikannya gubernur. Tapi kalau Anies Baswedan berbeda. Beliau menjadi gubernur karena dipilih masyarakat, karena diinginkan masyarakat, karena dibutuhkan masyarakat Jakarta. Tugas dan tanggung jawab Anies Baswedan adalah memenuhi kontrak politiknya dengan warga Jakarta. Tapi kalau Heru Budi, tugas dan tanggung jawabnya adalah memenuhi kontrak perjanjian politik dengan yang memilihnya. Dan menurut kontrak politik antara Heru Budi dengan yang memilihnya, mungkin memang tidak ada yang salah dari Heru Budi. Nah, kembali ke masalah kambing hitam tadi. Sekarang kita pakai logika sederhana aja lah. Kalau selama 2 tahun ini kepemimpinan Heru Budi itu adalah baik dan memang kebijakannya dinilai banyak manfaatnya oleh masyarakat Jakarta, maka pasti elektabilitas Heru Budi untuk Pilgub Jakarta 2024 akan tinggi. Tapi buktinya nggak ada tuh satupun parpol yang tertarik dengan Heru Budi. Dia tidak pernah ramai di survei dan sepi-sepi aja dari perbincangan di masyarakat.
Tapi kalau Anies Baswedan, sudah ada PKB, PKS, dan Nasdem yang mengusung beliau. Bahkan PDIP juga sangat tertarik untuk ikut mengusung Anies Baswedan. Heru Budi dari sejak awal dilantik sebagai PJ Gubernur, sudah banyak sekali kebijakannya yang kontroversial. Tapi kenyataannya, masa jabatannya malah diperpanjang menjadi 2 tahun. Jadi, Heru Budi ini adalah kambing hitam atau malah anak emas? Salam semangat antitesa 24. Nah, benar sekali nih ya, kambing hitam atau anak emas. Dan benar juga, memang Heru Budi itu terpilih bukan rakyat yang memilih, melainkan Jokowi yang memilih langsung Heru Budi sebagai PJ Gubernur DKI ya. Dan kita udah tahu ya, kalau elektabilitas beliau tak ada sama sekali, jauh kalau dibandingkan Pak Anies. Jadi tak ada parpol yang melirik Heru Budi. Nah, ini sekarang kita bahas lagi bagaimana Pak Anies akan maju di DKI ya. Ini juga komentar dari para netizen, begitu pun dengan Bung Rocky Gerung. Ini dia videonya. Oke, resmi ya. Nasdem resmi usung Anies Baswedan maju Pilgub DKI Jakarta. Lihat tanggalnya kawan-kawan, ini berita baru, Senin 22 Juli tahun 2024 jam 17.01. Itu sebelah kiri ada Pak Aditya Willy, kemudian di sebelah kanan itu Pak Hermawi Taslim, kemudian di belakangnya ada Bang Bestari Barus, ya. Nah, itu yang di belakang lagi ada Pak Wibi Adisono ya, DPW Partai Nasdem. Resmi nih guys, resmi ya. Terima kasih Partai Nasdem yang sudah mendukung Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Saya sebagai masyarakat yang berdomisili di DKI Jakarta sangat berterima kasih kepada Partai Nasdem ya. Mohon maaf dulu kita juga sempat emosi ya wajar aja lah. Saya kira semua masyarakat pasti emosi ketika masih pertempuran kok sudah menyatakan sikap ya. Tapi inilah strategi kawan-kawan yang kita lupa dalam berpolitik ya. Inilah politik, saya jadi teringat dari apa yang dikatakan Os Cokro Aminoto ya. Setinggi-tingginya ilmu, setinggi-tingginya tauhid, sepintar-pintarnya bersiasat. Ya, jadi politik ini bukan hanya sekedar jalan lurus, ini adalah strategi. Ya, kita diajarkan oleh Partai Nasdem ini kedewasaan berpolitik, kawan-kawan. Ya, bagaimana cara dewasa berpolitik untuk membangun bangsa dan negara. Terima kasih Partai Nasdem. Mohon maaf, ya kita juga sempat marah-marah dulu. Tapi saya sebagai masyarakat sangat berterima kasih kepada Partai Nasdem. Teman-teman juga silakan ya kawan-kawannya, kita berterima kasih kepada Partai Nasdem karena orang yang kita percaya ini akhirnya diusung ke Pilkada DKI Jakarta. Semoga Pak Anies Baswedan bisa berjaya di DKI Jakarta dan menang. Terima kasih Partai Nasdem, mantap, merdeka. Nah, Nasdem udah dukung Pak Anies tuh, ya nggak? Tinggal nanti dari partai lain salah satu lagi ya, biar tambah kokoh nih Pak Anies di DKI. Benar nggak? Nah, makanya yang kemarin bilang Nasdem nggak bakalan bergabung, siapa itu ya nggak? Pasti bergabung, tetap solid ya nggak? Tambah partai agamis, tambah lagi partai nasionalis. Besok ada lagi dari partai lain. Yang lain udah minggir lah, itu lawan kotak kosong aja besok ya. Yang dari Kim mana Kim? Ayo dong tongolin calonnya dong biar kita bisa tempur nih ya. Kagak enak nih kalau nggak ada lawannya, ya nggak? Kita kalau main karet sendiri aja kagak enak, nggak ada yang pegangin, ya nggak? Ayo, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Ibarat angkot bangku masih ada yang kosong. Oke, salam akal sehat, salam perubahan buat Jakarta, ya nggak? Kita lanjutkan kinerja Pak Anies, ya nggak? Buat the next 2029. Thank you. Cari kerja di zaman sekarang itu memang sulit. Sebagai contoh, lowongan gubernur. Nah, begitu cari kerja untuk jadi gubernur di Jakarta sulit. Lari bisa ke Jawa Timur, cari lowongan gubernur Jawa Timur. Nggak bisa lagi cari lowongan kerja jadi gubernur di Jawa Tengah. Memang sulit cari kerja sekarang ini. Aduh, ini nasibnya Kaisang ini. Mencoba untuk maju di Pilgub DKI tapi tidak mungkin terjadi ya. Tapi nggak rame sih ya. Nanti kalau padahal kalau Kaisang benar-benar maju melawan Pak Anies jadi rame nih. Udah positif lah kalah lah ya. Tapi kan jadi rame pembahasannya gitu loh. Aduh. Akan muncul itu adalah Anies
dan Prabowo yang akan jadi sorotan publik, kan bukan Jokowi. Nah, Jokowi berupaya untuk dapat sorotan melalui DPA, tapi justru sorotan negatif yang akan diberikan pada Jokowi. Kenapa? Karena orang masih akan bongkar-bongkar jejak kejahatan Jokowi. Sampai sekarang aja Pak Harto masih orang persoalin. Padahal Pak Harto udah lama almarhum dan Pak Harto merasa bahwa dia udah bertanggung jawab, dia udah lengser ke Prabon segala macam, tapi orang tetap mengulik-ngulik gitu. Apalagi Jokowi yang setiap hari bahkan bakal ada di layar publik karena dia ketua DPA. Jadi potensi Jokowi itu untuk bersaing mengendalikan Anies nggak mungkin, karena Anies tetap akan merasa bahwa publik menyorot negatif Jokowi. Dan hubungan Anies dengan Prabowo pasti akan makin mesra tuh, karena kebutuhan Prabowo untuk menghidupkan wacana demokrasi baru bersama Anies. Karena Anies memimpin Jakarta, Jakarta adalah pusat penelitian nilai-nilai demokrasi Indonesia. Orang menyoroti Jakarta. Ya, Jokowi. Pasti orang akan melihatnya seperti itu ya, fist of fist gitu ya, Anies dan dinasti Jokowi. Sementara Gibran sekarang hanya dalam tanda petik ini hanya menjadi wakil presiden, yang artinya ban serap, yang dia tidak akan banyak mendapat sorotan publik. Kalau dia masih mau terus belusukan terus, pasti Pak Prabowo juga tidak akan membiarkan begitu. Sementara Kaisang sampai sekarang belum jelas posisinya. Katakanlah kalau toh dia berhasil di Jawa Tengah itu bukan center of attraction gitu. Jadi kalau kita rumuskan dengan satu kalimat, ini ada betul-betul senjakala Jokowi ningrat itu, Bang. Berakhirnya kekuasaan Jokowi. Kendati Jokowi masih berupaya taruh menantunya di Medan, ya orang nggak peduli lagi nanti. Orang peduli bahwa Jakarta dipimpin oleh Anies. Artinya Anies akan punya kesempatan untuk mempersoalkan jejak politik Jokowi, walaupun dia kedudukannya gubernur. Karena tetap Anies, dia mesti lihat dia sebetulnya adalah proto presiden di 2009 tuh. Jadi dia menjembunyikan identitas dia yang sesungguhnya yang dikenal orang, yaitu Anies tetap berambisi jadi presiden kan. Itu artinya dari sekarang dia mesti mendelegitimasi kedudukan Jokowi, artinya juga sekaligus Gibran, sekaligus Kaisang kan. Jadi politik Anies ada dua, memimpin Jakarta sekaligus mendelegitimasi dinasti Jokowi kan, itu yang akan terjadi itu. Apapun itu yang jadi rumus terakhir Anies tuh, delegitimasi Jokowi sekaligus memperlihatkan sukses di Jakarta tuh. Itu modal untuk pergi ke 2009. Ya, karena kita membayangkan kalau Anies. Iya, dan Pak Prabowo juga bukan orang yang dendam politik. Pak Prabowo kan nggak pernah ada. Prabowo berhasil udah selesai dengan Anies. Saya udah jadi presiden, apalagi kan Prabowo nggak ada kekhawatiran dengan Anies tuh. Prabowo udah presiden, Anies jadi gubernur, ya gampang aja, presiden bisa panggil tiap hari gubernurnya kan. Dan relasi psikologi itu yang juga akan mengganggu Jokowi. Jadi Jokowi akan iri sebetulnya, kok Prabowo lebih dekat dengan Anies akhirnya kan. Ya memang begitu kimianya tuh. Lain dengan Jokowi, mestinya Jokowi berbaik-baikan dengan Megawati, baru dia dapat energi baru tuh. Ini kekonyolnya Jokowi tetap menganggap Megawati itu harus dihukum. Itu artinya dia ingin supaya cuma dia yang bisa mengatur Megawati, padahal Megawati punya kekuatan luar biasa. Nah, bayangkan misalnya dalam komposisi November nanti setelah pilkada terbentuk kekuatan baru tuh, Anies, Megawati dan Prabowo. Nah, udah bye-bye Jokowi, itu nggak akan ada lagi yang menganggap potensi Jokowi kendati dia punya portofolio di DPA misalnya. Jadi tetap politik Indonesia itu akan kembali pada pragmatisme. Prabowo tidak mungkin dendam pada Anies tuh, karena dendam kalau misalnya kalah, ya masa presiden masih dendam pada anak buahnya yang adalah cuman gubernur kan. Jadi sebut aja kesatriaan Prabowo bisa dibuktikan bahwa dia akan menerima Anies itu. Demikian juga Anies akan berterima kasih karena nggak diganggu untuk jadi gubernur DKI kan. Karena nggak ada gunanya Gerindra mengganggu Anies. Kalau mengganggu Anies, tetap Anies akan diucapkan terus oleh publik yang mengeluh-elukan dia. Waduh, mantap banget ya. Bung Rocky sempat mengatakan ya, senjakala Jokowi ningrat, yang artinya Jokowi akan hilang karena beliau akan menjadi rakyat biasa. Dan juga yang kedua, teman-teman semua, Jokowi akan iri melihat Prabowo dekat dengan Pak Anies ketika nanti Pak Anies sudah menjabat di DKI. Wah, bakalan keren nih, apalagi nanti Megawati pun akan gabung gitu ya. Wow, luar biasa sih ya. Oke teman-teman semua, kita beralih lagi ya ke makan siang gratis, karena masih ada aja netizen yang mencoba untuk memberikan komentarnya gitu ya. Kita lihat videonya. Woi Prabowo Gibran, lo jangan sampai nurunin ya dari 15.000, pengen ada makanan gizi gratis makanan gratis bergizi, ada susu, ini malah susu kemasan. Menurut lo gimana?
Makanan gratis Prabowo Gibran yang digembar-gemborkan, gila. Hampir 90% kampanyenya makan siang gratis sama susu. Coba. Bapak gimana, Pak? Katanya Bapak optimis. Mau ngasih 15.000 jatah makanannya. Sekarang dapat jadi 7.500. Ya dari susu yang tadinya pengen impor susu asli, ya kan? Dari sapi-sapi Australia ya. Sapi-sapi internasional, bisa bahasa Inggris itu sapinya juga. Ya kan? Ini jadi kemasan. Makanya Bapak kalau bikin program jangan bikin clickbait, Pak. Kita thumbnail aja. Iya. Sebenarnya di program Bapak ada titik bintang kecil kan bawahnya, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi gini Pak, Bapak daripada pusing-pusing nerusin program Bapak yang budgetnya makin lama makin nurun, mendingan Bapak urusin pangan. Betul. Ketersediaan pangan. Betul. Agar bisa menurunkan harga-harga pangan di Betul. pasar. Outsourcing dihapus, Pak. Karyawan digampangin, lapangan kerja dilebarin. Itu dia. Kocak. Si Gemoy baru rencana bikin makan gratis. Amin udah jalan duluan tuh. Itu adalah video saya yang beberapa bulan lalu yang dihina, ya kan? Banyak komen-komen katanya, ya cuman pop mie doang. Secara pada waktu itu pop mie, terus telur rebus, air mineral, total popnya mateng tuh. Kalau mentah emang goceng, tapi mateng. Berapa duit total? Lebih dari 10.000. Berarti apa? Mendingan gua. Kalau sekarang apa? 7.500. Jadi jangan sekate-kate ente. Hancur mine. Lihat ini. Gini sob. Menurut gua, poin pertama adalah anak itu 100% adalah tanggungan orang tua. Sampai di sini pada setuju nggak? Kalau nggak setuju, yaudah nggak usah dilanjutin nonton video ini. Kalau setuju dengan poin pertama, baru lanjut di poin yang kedua. Gizi anak jadi buruk atau stunting bisa jadi karena orang tuanya nggak ada duit. Setuju? Poin yang ketiga, orang tua bisa nggak ada duit, bisa jadi karena nggak ada kerjaan atau susah nyari kerjaan. Setuju? Poin yang keempat, kenapa orang tuanya bisa susah nyari kerja dan mentok cuma bisa kerja kasar doang? Bisa jadi orang tuanya dulu nggak sekolah atau putus sekolah dan endingnya nggak ada ijazah untuk melamar kerja yang layak. Setuju? Jadi inti permasalahannya adalah ketersediaan lapangan kerja dan pendidikan yang kurang. Nah, salah satu bentuk support dari negara untuk rakyatnya adalah sediain banyak lapangan kerja dan pendidikan gratis. Makan gratis itu cuma one way ticket doang, bukan solusi untuk puluhan tahun ke depan. Jadi kalau mau dilihat dari skala prioritas yang benar itu, banyakin lapangan kerja, baru disusul pendidikan gratis sampai selesai sekolah. Kalau dua hal itu udah tercapai, gizi buruk dan stunting di Indonesia otomatis bakalan berkurang drastis. Akar permasalahan ini jangan dibolak-balik demi ngedukung jagoan pilihan lo. Terus, kenapa gizi buruk dan stunting bisa otomatis berkurang? Ya karena orang tuanya punya kerjaan. Kalau dia punya kerjaan, otomatis dia punya duit. Dan secara otomatis juga bisa ngasih makanan yang layak untuk anak-anaknya sendiri. Nggak mungkin dong kalau orang tuanya ada duit, tapi anak-anaknya cuma dikasih 4 sehat 5 sekarat. Bener gak? Apa lu? Yups, benar sekali. Memang kalau menyelesaikan masalah itu langsung dari akarnya. Karena kalau cuma cabang doang, akarnya membusuk ya tetap saja gitu kan. Tapi kalau akarnya udah bagus, semainya nyemi, dia kan keluar, cabang dan lain sebagainya jadi mantap. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.